Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nama saya Muhammad Fazal Ziman Saputra dengan NIM 2211016100001. Nama saya Bima Aji Nugraha dengan NIM 2211016210003. Nama saya Zaki Raffi Anur Muhammad, mahasiswa dengan NIM 22110162100004. Perkenalkan, namaku Muhammad Khalid Saditya dengan NIM 22110162100005. Saya Muhammad Thorik Kursyani dengan NIM 22110162100009. Jadi dalam video ini kami akan mengangkat tema tanaman yang tumbuh di lahan basah. Alasan kami memilih tema tanaman lahan basah karena tanaman lahan basah memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka berfungsi sebagai penyaring alami, mengurangi polutan dari air, dan meningkatkan kualitas air. Selain itu, tanaman ini membantu mengendalikan banjir dengan menyerap kelebihan air dan menyimpannya di akar-akar mereka. Lahan basah adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang unik dan seringkali langka. Dengan mengeksplorasi tanaman lahan basah, kami ingin menyoroti betapa pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan bagaimana tanaman-tanaman ini memberikan habitat bagi banyak organisme. Dengan video ini, kami ingin mengedukasi, menginspirasi, dan mendorong tindakan nyata untuk menjaga dan memulihkan lahan basah serta melindungi tanaman-tanaman yang hidup di dalamnya. Kami mendapatkan data-data adalah dengan cara mengambil dari jurnal-jurnal yang ada di internet, dan untuk video dan fotonya kami juga mengambil dari internet dan YouTube. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Jelutung atau Diera spp berdasarkan tempat tumbuhnya terdiri dari jelutung darat atau Diera constellata dan jelutung rawa atau Diera polyphylla yang termasuk famili Apocynaceae yang tersebar secara alami di Sumatera dan Kalimantan. Jelutung merupakan spesies pohon yang memiliki banyak kegunaan. Jelutung menghasilkan getah atau lateks yang digunakan menjadi bahan baku permen karet atau edible gum, isolator kabel bawah laut. Kayu jelutung memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, ekstrak daun jelutung mengandung antioksidan sebagai analgesik dan mengandung bahan kimia potensial quercetin sebagai hypoallergenic, anti-cancer, anti-osteoporosis, anti-inflammatory, antispasmodik, dan anti-hepatotoksik. Jelutung darat Diera constellata dapat berperan sebagai penghambat alergi. Akar dari jelutung darat Diera constellata merupakan bagian utama tumbuhan yang dapat mengabsorpsi tembaga yang mengkontaminasi tanah. Eceng gondok hidup mengapung di air dan kadang-kadang berakar dalam tanah. Tingginya sekitar 0,4 hingga 0,8 meter. Tidak mempunyai batang. Kemudian daunnya tunggal dan berbentuk oval. Ujung dan pangkalnya meruncing, pangkal tangkai menggelembung, kemudian permukaan daunnya licin dan berwarna hijau. Bunganya termaksud bunga majemuk, berbentuk bulir, dan kelopaknya berbentuk tabung. Bijinya berbentuk bulat dan berwarna hitam, buahnya berkotak beruang 3 dan berwarna hijau. Dan juga akarnya merupakan akar serabut. Eceng gondok tumbuh di kolam-kolam dangkal, tanah basah, dan rawa, aliran air yang lambat, danau, tempat penampungan air, dan sungai. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim dari ketinggian air, arus air, dengan perubahan yang ekstrim dari ketinggian air, arus air, dan perubahan ketersediaan nutrien atau pH, temperatur, dan racun-racun dalam air. Pertumbuhan eceng gondok yang cepat terutama disebabkan oleh air yang mengandung nutrien yang tinggi, terutama yang kaya dengan nitrogen, fosfat, dan potasium. Menurut laporan FAO, kandungan garam dapat menghambat pertumbuhan eceng gondok seperti yang terjadi pada danau-danau di daerah pantai Afrika Barat, di mana eceng gondok akan bertambah sepanjang musim hujan dan berkurang saat kandungan garam naik pada musim kemarau. Tanaman padi merupakan anak tanaman budidaya yang sangat penting bagi umat manusia karena lebih dari setengah
penduduk dunia tergantung pada tanaman ini sebagai sumber pangan. Padi merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia karena sebagai energi dan karbohidrat bagi mereka. Selain itu, padi juga merupakan tanaman yang paling penting bagi jutaan petani kecil yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut BPJS tahun 2018, penduduk Indonesia akan terus mengalami peningkatan. Diperkirakan pada tahun 2030 penduduk Indonesia terproyeksi akan berjumlah 241 juta jiwa. Pada tahun 2045 akan mencapai 318 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan pula kebutuhan pangan. Teratai atau Nymphaea adalah salah satu submerged plant yang hidup di rawa atau sungai yang tidak begitu dalam, yang termasuk lingkungan lahan basah. Tumbuhan teratai mempunyai daun berbentuk bundar atau oval dan lebar yang terpotong pada jari-jari menuju ke tangkai. Daunnya memiliki lapisan pembersih, batang berongga, dan juga akarnya yang berongga. Akar teratai berada di dasar perairan, sedangkan daunnya biasanya berada di permukaan. Teratai mempunyai ciri khusus sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Tanaman teratai tumbuh di permukaan air yang tenang dan mampu bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kerusakan akibat kekeringan. Menurut Steinis, pada tahun 2006, daun teratai berbentuk bulat lebar seperti perisai dan mengapung di permukaan air. Bunga teratai tidak semata mengambang di atas air, melainkan tumbuh di dasar air. Tangkai daun cenderung tumbuh menjalar sehingga helai daun selalu terlihat mengapung. Tanaman teratai biasa dimanfaatkan sebagai tanaman hias, sebagai ramuan obat tradisional yang dibuat dari bagian bunga dan daunnya, atau sebagai sarana upacara adat tradisional. Teratai juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan buahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Tanaman sagu atau nama ilmiahnya yaitu Metroxylon sp adalah tumbuhan yang banyak dijumpai di daerah rawa dan pinggiran sungai di Indonesia yang kebanyakan ditemukan di daerah Papua, Maluku, Sulawesi, dan Riau. Tanaman sagu sudah dikenal sebagai sumber makanan bagi masyarakat Papua dan Maluku. Tanaman sagu ini diolah menjadi makanan pokok yang dikenal dengan sebutan papeda. Namun di samping itu juga diolah menjadi camilan atau makanan kudapan seperti bagea, ongol-ongol, kue bangkit, dan sebagainya. Habitat ideal untuk tanaman sagu adalah daerah yang berlumpur, kaya mineral dan bahan organik, dan air tanah cenderung sedikit asam. Seperti di Pulau Seram, habitat sagu dapat berkisar pada tanah dengan pH air sekitar 6,38 yang mendekati netral, dikarenakan tingginya kandungan kation basa seperti kalium, kalsium, dan magnesium dalam air. Ya, itu tadi adalah hasil dari video kelompok 4. Untuk daftar pustaka ada di akhir video. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.